Salam, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau bawa kami dalam pertemuan ibadah keluarga kami hari ini. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati telinga yang cakap untuk menerima setiap kebenaran Tuhan. Bahkan berikan kami firman-Mu hari ini yang akan menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Serahkan Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup dan masalah. Serahkan hidup dan masalah. Mari kita baca dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Amin. Ayub dalam pasal yang ke-7 ditulis dengan tema hidup itu berat. Misalkan Tuhan, kita harus menyadari bahwa masalah bisa datang dalam kehidupan kita kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun caranya. Masalah bisa datang dalam hidup kita, tidak peduli apakah kita orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, kita setia atau tidak setia kepada Tuhan. Masalah bisa saja muncul dan timbul dalam hidup kita, datang kepada kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, dua hal mari kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, dari mana datangnya masalah? Kita harus tahu, dan saudaraku, masalah bisa datang dari iblis. Kita harus tahu bahwa iblis itu dari mulanya yang mendatangkan dan menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, maka di sana iblis menimbulkan masalah bagaimana kemudian iblis memisahkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan itu adalah masalah terbesar yang ditimbulkan oleh iblis. Dan saudara Tuhan, ketika masalah itu timbul dari iblis karena godaan iblis, maka apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9, 1 Petrus pasal 5 ayat 9 yang katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudaraku, tidak ada cara yang lain untuk melawan iblis kecuali kita punya iman yang teguh. Iman yang teguh itu dapat melawan iblis. Nah, saudaraku, ketika masalah itu datangnya dari iblis, maka lawan dengan iman kita yang teguh. Nah, saudaraku, yang kedua, dari mana datangnya masalah? Masalah bisa datang dari manusia. Nah, saudaraku, siapa manusia? Yang pertama, saudaraku, dari diri kita sendiri. Saudaraku, dari hidup kita sendiri, kita bisa mendatangkan masalah bagi diri kita. Nah, saudaraku, kalau kita membaca, saudaraku, satu contoh tentang Nabi Yunus. Masalah yang timbul bagi Nabi Yunus bukan datang dari siapa-siapa, tetapi datang dari dirinya sendiri karena dia tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatannya kepada Tuhan, karena dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka di sana muncul masalah yang besar bagi dirinya. Karena saudaraku, ketika masalah itu datang dari hidup kita sendiri, mari kita sadari itu dan kita bertobat dan kita minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, masalah bisa datang dari orang lain. Mungkin karena orang iri kepada kita, orang cemburu kepada kita, orang ingin berniat jahat dalam hidup kita. Nah, saudara, Tuhan Yusuf itu satu contoh. Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang di sekelilingnya memiliki hati yang iri, terlebih saudara-saudaranya, dan itu menimbulkan masalah bagi Yusuf. Namun kita harus percaya, saudaraku, ketika masalah itu datang dari orang lain, kita harus sangat yakin seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Memang mereka mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan akan membuat itu sebagai kebaikan dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, saudaraku, dari mana timbulnya masalah? Masalah timbul karena Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan, kita harus melihat, saudaraku, apa yang dialami oleh Bapak Ayub. Ketika Bapak Ayub kemudian mengalami penderitaan yang demikian rupa, maka saudaraku, itu timbul, saudaraku, karena apa? Karena masalah itu diizinkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Mengapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, supaya kita mengerti ketika masalah itu datang dalam hidup kita, kita punya jawaban dan solusi yang tepat seperti apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan izinkan masalah? Yang pertama, saudaraku, supaya manusia menyadari tentang kehadiran Tuhan. Saudaraku, kita menyadari kehadiran Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana katakan demikian. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Ayat ini mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Bahkan Tuhan akan menolong kita, akan memegang tangan kita untuk membawa kita kepada kemenangan. Karena itu saudaraku, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar dalam hidup kita. Asalkan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, kita menyadari kehadiran Tuhan, maka Tuhan akan memegang tangan kita dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Nah, yang kedua saudaraku, mengapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Tuhan. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita terus berharap kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua di sana dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan dalam segala masalah pergumulan kita, ketika hati kita mulai gelisah, tidak tenang dalam hidup ini, maka berkatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan itu tidak dapat kita dapatkan di tempat yang lain. Ketenangan itu hanya kita dapatkan ketika hidup kita dekat dengan Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, apapun masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita hari ini, bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan, karena itulah sumber ketenangan dalam hidup kita. Mungkin masalah belum selesai, namun karena kita percaya kehadiran Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, maka hati kita akan dapat tenang oleh karena kita punya harapan yang pasti, yaitu Tuhan yang menolong hidup kita. Nah, saudaraku, yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Saudaraku, itu sebagai peringatan Tuhan. Masalah yang Tuhan izinkan itu sebagai peringatan Tuhan. Kalau kita baca dalam Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 6, demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita sebagai peringatan kepada kita. Dan peringatan Tuhan itu menandakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena kita anak-anak Tuhan, karena kita anak-anak Allah, maka ketika kita jalan kita salah, maka Tuhan izinkan melalui Tuhan peringatkan hidup kita, melalui masalah-masalah yang terjadi itu sebagai suatu peringatan bagi kita. Karena itu teguran Tuhan, itu didikan Tuhan. Tuhan sedang menyesah kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya kita harus punya suatu kepekaan kepada Tuhan. Ketika masalah itu datang, mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. So, kalau itu suatu peringatan, maka mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, mengapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya manusia bertobat, saudaraku. Ya, supaya manusia bertobat. Yeremia 24 ayat yang ke-7, saya bacakan demikian firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku, masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudaraku, supaya itu membuat kita bertobat, kita kembali datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita sudah salah, kita sudah berdosa, kita sudah melakukan kekeliruan dalam hidup kita, dan kita kembali datang kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya. Karena ketika Tuhan izinkan masalah itu dalam hidup kita, saudaraku, mari kita menyadari akan kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir dan Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kita. Bahkan itu harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Masalah yang Tuhan izinkan jangan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Kita lari karena masalah, kita lari karena persoalan yang kita hadapi, tetapi harus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan.
Kalau itu masalah Tuhan izinkan sebagai peringatan kepada kita, mari kita bertobat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kata supaya kita bertobat, kita sadar akan kesalahan kita sadar akan kekeliruan kita sadar akan jalan kita yang salah. Kemudian kita datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin Tuhan akan mengasihi hidup saudara dan hidup saya. Amin. Karena saudaraku dengan Tuhan, mari kita sadari hari ini apapun masalah itu Tuhan izinkan di hidup kita tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Tuhan hanya inginkan supaya kita semakin hari terus semakin dekat dengan Tuhan. Kita terus mencari Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan masih tetap izinkan, dan mungkin Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kami. Namun satu hal kami percaya bahwa kehadiran Tuhan itu cukup untuk membuat kami menang dari setiap masalah yang kami hadapi. Karena itu Roh Kudus berikan kekuatan dalam hidup kami. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dan menolong hidup kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, dan kami bertobat dari segala apapun yang salah dalam langkah hidup kami, supaya kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini. Tuhan tahu kerinduan kami kepada Tuhan. Bahkan Tuhan tahu setiap masalah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan hari ini, dalam kelemahan mereka dan ketakutan mereka, dalam segala masalah persoalan mereka, bahkan sakit penyakit mereka, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan beri nyata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami mohon perlindungan Tuhan di tengah pandemi virus corona. Tuhan, biar jaga lindungi kami semua, keluarga kami, jemaat-jemaat Tuhan. Jauhkan kami segala sakit, penyakit, kelemahan virus corona apapun ganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam segala aktivitas kami sepanjang hari, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Berkati persembahan jemaat-jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita. Kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan berat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara kepada Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang berkati katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.